Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya dosa itu akan mencegah seseorang untuk mendapatkan hujan di langit sebagaimana pembahasan sebelumnya. Maka beliau ingatkan supaya kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pintu taubat itu masih terbuka. Selama ruh ada di dalam jasad, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap menerima taubat seorang hamba. Malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan, maka siapapun taubat kembali kepada Allah diterima taubatnya. Besar bagaimanapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka sesungguhnya pemaafan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Sudah ada makhluk sebelum kita yang dosanya lebih besar daripada kita, dan diterima kok taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum sampai di kerongkongan diterima. Maka seorang hamba itu kalau dikasih sakit sebelum wafatnya, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya, semua ada sebabnya lah. Tapi kalau dikasih sakit ya, khususnya ya sakit-sakit menjelang wafat, itu bersyukur. Membuat seseorang itu mudah untuk bertobat sebelum wafatnya. Dirasa bahwa dirinya sakit ya, maka ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat istighfar kepada Allah ya, satu hal yang memang itu adalah kelembutan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk supaya hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wala yaf'alul insanu al-ma'asi illa minal ghaflah. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan berbuat maksiat kecuali daripada kelalaian, dan kelalaian tidak akan terjadi kecuali karena duduk dengan orang-orang yang lalai. Duduk dengan orang-orang yang lalai, bicara ghibah, namimah, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tercela dilakukan bersama dengan orang-orang, membuat kelalaian. Kelalaian akhirnya menjerumuskan kepada maksiat. Wa kullu man jalasa ghafilan ghafal. Setiap orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang lalai, maka dia pun akan lalai. Wa kullu man jalasa dzakiran dzakar. Siapa yang kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ingat kepada Allah. Maka perlunya kita duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Disebutkan di sini wa fi mujalasati ahli dzikri khairan kabira. Sesungguhnya duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah itu terdapat kebaikan yang besar. Maka silahkan kita ini sering-sering duduk sama orang-orang yang saleh, sering-sering duduk sama para ulama. Lu kenapa? Yang dibahas mesti ilmu, yang dibahas mesti ayat Quran, yang dibahas mesti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibahas mesti adalah hal-hal yang baik. Nggak ada yang dibahas dolar naik, nggak ada. Harga-harga naik, nggak. Siapa yang nanti jadi pemimpin, nggak. Duduknya nggak lalai sama sekali. Nggak pernah ribahin orang, nggak pernah, bahkan nggak nyaman, dan mereka nggak terima kalau duduknya itu kemudian sebut orang lain. Saya pernah mau kisahkan ini ya, dan ini ada di YouTube ya. Ada seseorang itu ketika lagi duduk bersama Habib Umar bin Hafid ya, murid-muridnya, lalu kemudian beliau katakan, ini nanti ya jangan lupa ya pergi ke tempatnya fulan. Beliau katakan ziarah silaturahmi kepada fulan. Ada satu yang nyeletuk itu istilahnya, yang bicara, ya Habib, fulan ini orangnya nggak suka sama kamu. Dia itu sukanya gini-gini, mau disebutin. Habib marah pada saat itu. Padahal orang yang mau disuruh silaturahmi itu orangnya nggak suka sama Habib Umar. Nggak suka sama Habib Umar. Banyak mencela, banyak mencaci maki Habib Umar. Wah sudah, si murid ini bela diri. Nggak
Gak usah ke sana aja, ngapain ke sana? Orangnya nggak suka sama Habib Umar. Gini-gini disebutin, marah Habib Umar. Diam, ya. Gak usah bicara. Orang itu nggak diajak salaman sebulan ada, mati. Ya. Anda bisa bayangkan, sholat subuh itu biasanya salaman, sama Habib Umar tangannya nggak dikasih sama orang. Ini muridnya sendiri. Dia lagi gibahin di depan beliau orang lain, yang mana orang tersebut nggak suka sama Habib Umar. Ini lagi mau belain, gak dikasih tangannya. Seorang santri Anda bisa bagaimana? Gak dikasih tangan sama syekhnya, sama gurunya. Dia neratap hari-hari, tangis setiap hari dia. Gak dikasih supu, gak dikasih, biasa salaman. Sampai akhirnya dia minta ada orang supaya bisa ketemu sama Habib Umar, datangin beliau, minta maaf sama beliau, baru dikasih. Kenapa? Beliau gak ingin ada majlisnya riba, ngerasani orang. Walaupun yang dirasani itu gak suka sama beliau. Dan itu semua orang-orang saleh seperti itu. Mereka kalau duduk, duduknya itu duduk ingat Allah, ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlisnya nggak ada majlis ghaflah, lalai, itu sama sekali tidak. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Pasti di situ ada kebaikan besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadits qudsi, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang mengingat aku di hadapan orang-orang yang banyak, maka niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang tersebut di hadapan makhluk kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Wa man dzakarani fi nafsihi, siapa yang mengingat aku dalam dirinya sendiri, niscaya aku pun akan mengingatnya di dalam diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang selalu mudah untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir usia kita dalam keadaan lisan kita berzikir, hati kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal